Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih kurang semangat sekali lagi Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang datang dengan segenap ucapan syukur kami. Dengan segala terima kasih kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah umat-umat pemenang. Kami percaya janji-Mu telah Engkau genapi dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah bangkit membuktikan bagi setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami untuk menaikkan ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
lagi merasakan hadirat Tuhan. Bagimu Allah
kasih Engkau telah bangkit menjadikan kami umat-umat pemenang ya Bapa. Biar kami boleh lebih lagi merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Pemulihan-Mu di tempat ini ya Bapa. Tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Darah-Mu yang tercurah untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan.
Dan hari ini Tuhan, Kau menyatakan kembali bahwa Engkau Allah yang bangkit, Tuhan. Engkau Allah yang hidup, ya Bapa. Kau memberikan masa depan bagi kami yang indah, ya Tuhan. Biarlah karya kebangkitan-Mu, ya Bapa, boleh kami rasakan dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami boleh terus berjalan dengan rasa percaya kepadamu, ya Bapa, dengan iman kami, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Mari jemaat Tuhan yang percaya bahwa Dia telah bangkit, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Tuhan telah bangkit bagi kita, saudara, amin. Boleh kasih tos kanan kiri depan belakang, katakan Dia telah bangkit menebus kita. Haleluya. Dunia percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Harusnya kalau Tuhan sudah bangkit, kita bisa lebih semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Supaya lebih semangat, katakan haleluya. Katakan Dia sudah bangkit. Haleluya. Kita mau lebih bersorak lagi buat Tuhan, amin. Boleh sambil tepuk tangannya. Berikanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu.
Ibu untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati Tuhan untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Biar pujian dari kami terus mengalir bagimu Tuhan. Haleluya Yesus.
Engkau Tuhan, tapi Engkau yang menjadikan kami umat-umat pemenang. Engkau yang menjadikan kami layak untuk Engkau panggil anak-Mu Tuhan. Kami yang berdosa, Engkau yang menebus kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang boleh tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan yang penuh dosa Tuhan. Hidup kami yang tidak layak Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami. Engkau yang mengorbankan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau kembali membuktikan Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Kubur-Mu yang kosong membuktikan Engkau bangkit, Engkau hidup bagi kami Tuhan. Mungkin kami yang belum percaya kami memiliki masa depan Tuhan, tapi pagi ini kami percaya masa depan kami indah dalam-Mu Tuhan. Karya kebangkitan-Mu membuktikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak dapat kami membalas besarnya kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Tuhan segala sembah puji hormat kami Tuhan masih jauh untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. pujian penyembahan yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kesungguhan hati kami di tempat ini Tuhan. Kami membawa segenap ucapan syukur kami bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Barui setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami dengan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang menyiapkan setiap hati kami. Biarlah kami boleh menjadi umat yang dengar-dengaran akan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar apa yang boleh keluar dari lidah mulut bibirnya Tuhan semakin menguatkan iman kami di tempat ini Tuhan. Semakin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran-Mu boleh kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan. Dan biarlah berkat dan kuasa kebangkitan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang hari-hari ini dihadapi oleh banyak orang, kiranya momentum Paskah menjadi sebuah momentum di mana kita dapat merasakan daya kebangkitan Kristus sebagai daya yang juga menguatkan kita dan memampukan kita untuk dapat melihat kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pagi ini saudara, di dalam ibadah Paskah, ibadah kebangkitan minggu ini, saya masih ada di sekitar pembacaan Injil Yohanes yang sudah kita lihat dalam beberapa bulan ini. Kemarin saya ajak saudara untuk melihat peristiwa kematian Tuhan yang menolong kita untuk melihat masa depan, bahwa kematian Kristus yang sudah diproklamasikan dengan sebuah pernyataan sudah selesai, menunjukkan bahwa seluruh karya pelayanan keselamatan Yesus sudah selesai, sudah digenapi. Dan itu artinya bersama dengan kematiannya, Yesus memproklamasikan bahwa masa depan kita terbuka. Ketika Yesus mengakhiri seluruh karya keselamatan, Yesus mengajak kehidupan kita untuk melihat masa depan kita yang sudah Ia hadirkan melalui peristiwa kematiannya ketika Ia mengatakan sudah selesai. Peristiwa kematian itulah yang kemudian menolong kita untuk memahami bahwa ketika Yesus mengatakan itu sudah selesai, itu artinya Yesus mempersembahkan karya keselamatan itu bagi kita. Dan karena itu kita yang percaya kepadanya perlu untuk membangun sikap percaya yang kita wujudkan dalam semangat untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu 2 poin yang kita lihat hari Jumat kemarin di dalam memaknai peristiwa kematian Tuhan bagi kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema bangkit bersama Tuhan. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 20. Saya bacakan dengan cepat dari ayat 1 sampai ayat 10. Dan saudara silakan untuk menyimak pembacaan Alkitab ini. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus
dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah fondasi, adalah sebuah dasar kehidupan iman Kristen. Berita dari gereja perdana pasca kematian dan kebangkitan Kristus adalah berita yang mengabarkan bahwa Kristus itu mati, Kristus itu bangkit, Kristus itu menampakkan diri, dan ia naik ke surga. Peristiwa kematian dan kebangkitan menjadi sebuah fondasi kehidupan iman Kristen. Itu sebabnya di dalam bagian suratnya Paulus katakan, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa di mana letak dasar dari fondasi iman Kristen. Dan itulah sebabnya kehidupan iman Kristen itu bisa bertumbuh, terus menyebar, menjadi saksi ke seluruh dunia di dalam sebuah berita kebangkitan. Namun saudara, pada sisi yang lain, peristiwa kebangkitan Kristus bukan saja sekedar sebuah fondasi yang kemudian di atasnya dibangun kehidupan iman atau tradisi keyakinan kekristenan. Peristiwa kebangkitan Kristus juga adalah sumber dari daya yang melahirkan kebangkitan iman bagi orang percaya di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jadi peristiwa kebangkitan bukan hanya sekedar sebuah momen yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang dari sana kemudian gerakan kekristenan muncul. Namun orang percaya, orang Kristen meyakini bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah sumber kebangkitan yang tidak pernah berhenti, memberi daya, memberi semangat, menghadirkan power, sehingga setiap orang percaya bisa tetap optimis menghadapi tantangan kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah dasar yang kemudian menolong kita untuk memaknai pengalaman kebangkitan sehingga peristiwa kebangkitan Kristus menjadi daya besar yang menolong, yang menghadirkan sebuah kekuatan untuk kita selalu bisa bangkit ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita sedang terpuruk. Seperti hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Banyak orang terpuruk, banyak orang putus asa. Bagaimana momentum kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus menghadirkan daya yang besar bagi kita untuk terus bertahan. Saya kira ini persoalan penting yang perlu untuk kita pergumulkan, kita tanyakan.
kita refleksikan setiap hari ketika kita berbicara tentang persoalan kebangkitan Kristus. Sehingga peristiwa kebangkitan bukan sekedar sebuah momen yang sudah terjadi dan hanya sekedar dirayakan, namun bagaimana kuasa yang membangkitkan Kristus juga menjadi bagian dari kehidupan kita yang menghadirkan daya yang besar. Itu, saudara, berdasarkan pertanyaan itu, saya ajak saudara untuk melihat Injil Yohanes pasal 11, pasal 20, ayat 1 sampai 10 ini. Injil-injil banyak bicara tentang peristiwa kebangkitan, dan masing-masing menyorot peristiwa-peristiwa, menyorot pesan-pesan penting sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh para penulis kepada para pembaca. Matius punya kekasannya, Markus, Lukas punya kekasannya, dan kita sudah melihat beberapa bagian itu. Nah, hari ini saya ajak saudara untuk melihat Yohanes sebagai sebuah Injil yang unik dari ketiga Injil yang lain. Jadi kalau ketiga Injil yang lain bisa dibaca secara bersama, Yohanes tidak bisa dibaca secara bersama. Makanya Injil yang lain itu disebut dengan Injil sinoptik. Sinoptik itu artinya bisa dibaca secara bersama. Tetapi Yohanes adalah Injil yang memiliki model yang berbeda. Dan hari ini saya ajak saudara untuk membaca, melihat bagaimana Yohanes mencoba menyorot peristiwa kebangkitan itu dari sudut pandangnya, dan ia ingin memberikan sebuah pesan-pesan penting bagi pembacanya. Yang pertama, saudara, ketika kita melihat Injil Yohanes, salah satu yang unik adalah di dalam perikop kebangkitan yang disampaikan di dalam pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kita hanya dilihat atau diperlihatkan sebuah informasi yang ada di sekitar 3 pengalaman orang dekat Yesus. Maria Magdalena, Simon Petrus, dan Yohanes, murid yang disebut sebagai murid yang dikasihi. Mereka adalah orang yang diceritakan di dalam Injil Yohanes ada di sekitar kubur Yesus yang sudah kosong. Berbeda dengan beberapa bagian yang lain di dalam perikop kebangkitan itu, mereka menceritakan tentang pengalaman-pengalaman supranatural, bagaimana mereka bertemu malaikat, mereka melihat sesuatu yang besar, ada pesan bagaimana batu terguling dan sebagainya. Namun itu tidak ada di dalam Yohanes. Nah, ketika saya mencoba untuk melihat, membaca bagian-bagian dari catatan Injil Yohanes, ada beberapa hal unik yang memang kemudian tidak dapat kita temukan di dalam bagian Injil lain. Nah, saudara, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kemudian kita, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, dapat merasakan daya kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita melalui pembacaan yang ingin disampaikan oleh Yohanes. Yang pertama, saudara, melalui pembacaan ayat 1 sampai ayat 10 tadi, kita diperlihatkan kepada sebuah fenomena kubur yang kosong. Di situ ditunjukkan adanya kain kafan yang sudah tergeletak. Di situ juga ditunjukkan sebuah kain peluh yang sudah tergulung. Apa maknanya? Apa pesannya? Sebelumnya, Yohanes sudah pernah menceritakan sebuah peristiwa kebangkitan. Kebangkitan siapa? Peristiwa kebangkitan apa yang tercatat dalam Injil Yohanes? Karena guru-guru sekolah minggu yang kemarin pasca tuh yang nanyain anak-anak sekolah minggu, sekarang saya yang tanya. Apa peristiwa kebangkitan yang dicatat selain peristiwa kebangkitan Yesus di Injil Yohanes? Poinnya nanti dikurangi. Kemarin ngaji ke sekolah minggu, poinnya dikurangi. Peristiwa kebangkitan Lazarus.
peristiwa kebangkitan Lazarus. Apakah ini sebuah peristiwa yang terjadi kebetulan? Saya kira tidak. Yohanes dengan teliti mencoba kemudian menunjukkan perspektif kebangkitan yang sekaligus membedakan apa yang terjadi dengan Lazarus dan apa yang terjadi dengan Yesus. Ketika Lazarus dibangkitkan, bagaimana kondisinya? Saya bacakan Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Jadi ketika bangkit, saudara lihat, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus, situasi itu tidak terjadi. Tidak ada situasi di mana kain kafannya masih mengikat Yesus, kain peluhnya masih ada di sekitar kepalanya. Semuanya sudah tergeletak. Apa yang mau disampaikan Yohanes dengan peristiwa kebangkitan Yesus yang telah didahului oleh kisah kebangkitan Lazarus di pasal 11. Yang pertama, saudara, poin penting yang ingin kita tangkap dan kemudian diperlihatkan oleh Yohanes, bahwa kebangkitan Yesus membuktikan kemuliaannya, bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, yang tidak pernah dapat dikuasai oleh maut. Setelah Lazarus bangkit, dia mati lagi nggak? Mati lagi. Makanya ketika dibangkitkan, dia tidak dalam sebuah tubuh kebangkitan. Tetapi Yohanes menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus terlihat bahwa kain kafan itu sudah terlepas, kain peluhnya itu sudah tergulung, batu sudah terbuka. Kubur Yesus atau kubur-kubur di sana yang besar-besar itu tidak pernah bisa dibuka dari dalam. Tidak bisa. Itu harus dibuka dari luar. Makanya mengapa Maria Magdalena berpikir mayat Yesus sudah dicuri. Karena itu tidak bisa dibuka dari dalam. Hanya orang dari luar. Kalau saudara juga membaca kisah Lazarus, maka saudara akan melihat bagaimana Yesus memerintahkan orang-orang buka kubur itu. Karena itu tidak akan pernah bisa dibuka dari dalam. Peristiwa kebangkitan Yesus ketika Yohanes menceritakannya, Yohanes kemudian ingin mengkonfirmasi prolog atau pendahuluan dari Injilnya. Apa prolog pertama sekali? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yang nanti dalam ayat 14 dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia, ialah Yesus Kristus. Dan dalam peristiwa kebangkitan, Yohanes ingin tunjukkan bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus itulah Allah yang perkasa, yang tidak pernah dikuasai oleh maut. Jadi apa yang bisa membuat kita memiliki sebuah daya untuk terus bangkit menghadapi tantangan pergumulan kita? Mengapa kita bisa tetap terus percaya kepada Allah bahwa Dia yang bersama dengan kita adalah Dia yang berkuasa? Karena peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup. Orang yang kemudian mempercayai Kristus tidak mempercayai sesuatu yang salah, tidak mempercayai sesuatu yang lemah. Kristus tidak dapat dibelenggu oleh kematian. Kristus bangkit, kuburnya kosong, kain kafan sudah tergeletak, kain peluh tidak bisa membelenggunya karena kuasa dan daya kebangkitan yang ada di dalam diri Kristus membuka semua itu, dan tidak akan pernah bisa memberdaya
atau membelenggu kehidupan keilahian Kristus, sebagaimana yang juga ada di dalam pengalaman Lazarus. Peristiwa kebangkitan Yesus membuktikan siapa Yesus itu. Dan kalau hari ini kita merayakannya, kita tidak merayakan sesuatu yang tidak memberi dampak apa-apa dalam diri kita. Kita tidak merayakan sesuatu yang mati, tetapi kita merayakan kehidupan Allah yang hadir di dalam diri manusia dan ingin bersama dengan manusia dan selalu ingin memberdaya kita agar kita bisa tetap bangkit di dalam tantangan pergumulan kita, karena kita selalu hidup di dalam penyertaan Dia yang berkuasa. Jadi ketika kubur itu kosong, kain itu tergeletak, kain peluh itu tergeletak, lalu dikontraskanlah itu peristiwanya itu dengan Lazarus. Terlihat bedanya. Yohanes tunjukkan itu sehingga orang baca melihat, iya, Yesus berbeda dengan Lazarus. Siapa Yesus? Dialah Allah. Siapa Yesus? Dialah Tuhan. Siapa Yesus? Dialah Allah yang berkuasa, yang tidak pernah dapat dibelenggu oleh maut. Dan itulah sebabnya orang Kristen merayakan kebaktiannya pada hari Minggu. Jadi kenapa kita ibadah hari Minggu? Inilah harinya Tuhan. Inilah hari kebangkitan kita. Jadi bukan tiba-tiba kebaktiannya hari Minggu. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Setiap minggu kita merayakan kebangkitan Kristus. Sabat itu Sabtu, itu hari ke-7 dalam hitungan orang Yahudi. Hari Minggu ini hari pertamanya, hari kebangkitan. Ada yang suka kadang-kadang, katanya Yesus 3 hari dikubur, berarti Yesus harusnya matinya hari apa? Mati hari apa? Kalau bangkitnya hari Minggu, lalu dikubur 3 hari, matinya hari apa? Hah? Banyak orang yang kadang-kadang suka kemudian jadi bingung. Yesus mati hari Jumat, tapi perhitungannya itu mungkin seperti perhitungan kalender Jawa, ya tanggalan Jawa gitu. Jadi setelah jam 6 petang itu sudah masuk hari Minggu. Yesus mati pada hari Jumat. Jam 6 sore hari Jumat itu sudah masuk Sabtu. Jam 6 sore Sabtu itu udah masuk hari berikut. Disitulah perhitungannya. Jadi matinya kalau diikut penanggalan jam kita ini ya, hari Jumat, bangkit hari Minggu. Karena cara menghitungnya begitu. Itu cara menghitungnya orang ya. Jadi Yesus segera cepat-cepat diturunkan. Karena jam 6 lewat 1 detik itu sudah masuk perayaan Sabat. Sudah masuk perayaan Sabat orang Yahudi pada waktu itu. Peristiwa Paskah, perayaan Sabat Paskah. Nah, jadi kebangkitan Kristus adalah sebuah momentum yang kita rayakan terus setiap harinya. Jadi kalau saudara beribadah hari Minggu, itu kita mencoba untuk terus mengingat peristiwa itu dan merindukan kuasa Tuhan hadir di dalam itu. Bisakah itu kita rasakan? Bisakah itu kita dapatkan? Bisakah itu memberdaya kita? Itu bisa memberdaya ketika kita meyakini bahwa kebangkitan Yesus bukanlah sekedar sebuah kebangkitan seperti Lazarus. Kebangkitan Kristus menunjukkan identitas Yesus, bahwa Dia yang kita sembah, yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia yang tidak pernah dapat dikuasai oleh maut. Dan kalau Dia tidak dapat dikuasai oleh maut, maka Dia yang menyertai kita. Dia yang akan terus membimbing dan memimpin kita sampai kepada kemenangan. Ketika engkau membuka hatimu bagi Kristus, maka kuasanya hadir bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus. Mengapa ini bisa menjadi daya bagi kita untuk kemudian kita dapat menikmati kuasa kebangkitannya di dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Karena kebangkitan Yesus menjadi dasar untuk mempercayai
bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam kebangkitannya, keselamatan hari depan itu telah hadir menyapa manusia. Kalau kita kembali kepada Yohanes 11, kisah Lazarus, nah saudara akan lihat bagaimana pemahaman dasar orang Yahudi, dasar dari orang-orang Israel pada waktu itu terhadap kebangkitan atau yang namanya keselamatan akhir. Di dalam ayat 23 dalam Yohanes 11, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jadi ketika Yesus datang ke Betania, Lazarus sudah mati, dan kemudian Yesus berkata kepada Marta yang menangis-nangis itu, Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi apa jawab Marta? Dalam ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu, aku percaya yang namanya kebangkitan. Tetapi apa yang dikatakan Marta? Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu meyakini bahwa betul ada kebangkitan, tapi nanti. Nah, tapi kemudian Yesus kemudian memarahi Marta. Kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Dan pada waktu itu Yesus melakukan mujizat dan membangkitkan Lazarus. Tetapi ini yang saya ingin sampaikan. Gagasan pemahaman tentang keselamatan kekal dan peristiwa kebangkitan kekal bagi orang Yahudi itu adalah sebuah peristiwa yang nanti. Tetapi ketika Yesus bangkit, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yohanes kepada kita? Yohanes ingin sampaikan melalui peristiwa kebangkitan Yesus, kita diajak untuk melihat fakta bahwa keselamatan itu bukan nunggu nanti. Nah, itu ya. Keselamatan itu bukan persoalan akhirat saja. Keselamatan itu bukan persoalan di masa depan yang masih jauh. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, pengalaman, realitas, fakta keselamatan di masa depan itu ditarik oleh Tuhan menembus masa ini. Setiap saudara dan orang yang percaya kepada Kristus akan dapat merasakan realitas keselamatan surga di masa ini. Ini yang Yesus maksud. Makanya di dalam Lukas, tekanan kepada keselamatan hari ini itu menjadi sebuah poin penting bagi Lukas. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini ada keselamatan atas rumah ini ketika dia bicara dengan Sakius. Hari ini telah lahir juru selamat ketika dia menyatakan kelahiran Yesus. Hari ini juga genaplah nas kitab suci ketika dia khotbah di Nazaret di dalam Lukas 4. Ketika dia sampaikan bahwa nubuatan Yesaya genap terjadi hari ini. Peristiwa kebangkitan Yesus membuka mata kita. Iya, di dalam Kristus, di dalam kebangkitannya, seluruh realitas keselamatan itu ditarik oleh Tuhan menjadi bagian yang terjadi di masa kini. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Yesus menghadirkan keselamatan itu adalah sebuah pengalaman yang Yesus ingin berikan kepada setiap orang mulai sejak ia percaya kepada Kristus. Nah, realitas keselamatan itu luas. Luas. Yang kita bisa lihat dari cakupan kata shalom gitu. Di situ ada keselamatan kekal, di situ ada pengertian keselamatan yang menjamin membangun relasi kita dengan orang lain menjadi baik. Di dalam kata shalom itu terbentuk sebuah kualitas moralitas yang baik. Di dalam kata shalom juga terkandung kuasa pemeliharaan Allah. Di dalam kata shalom itu kita melihat kuasa keselamatan yang holistik yang Allah mau berikan kepada kita. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa keselamatan itu telah hadir bagi kita. Dan itu artinya apa? Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk diberdayakan oleh Tuhan. Tidak ada kata untuk kemudian kita bisa terpuruk, hancur oleh karena kita tidak merasakan daya Kristus.
Alkitab selalu ingin katakan kepada kita bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam hidupmu, akan ada daya yang lahir, yang hadir, yang menguatkan. Daya apa itu? Daya kuasa kebangkitan Kristus. Daya kuasa kebangkitan Kristus ini juga yang terus memampukan kehidupan murid-murid berjalan di dalam melayani Tuhan. Dan kuasa itu bekerja sampai sekarang. Saudara tidak pernah sendiri berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau mengatasi dan engkau berhadapan dengan berbagai pergumulan hidupmu, engkau punya kesempatan untuk melihat daya Kristus itu bekerja. Kenapa? Karena melalui kebangkitan Kristus, seluruh kuasa Allah itu sudah Yesus hadirkan dan Ia ingin berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Itu sebabnya Dia katakan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan pergi dulu sebelum engkau diberi kuasa dari tempat yang mana. Yesus naik ke surga, bukan Dia selesai. Pengalaman dan kehadiran Roh Kudus menunjukkan bahwa Yesus terus bekerja. Itu sebabnya di dalam Matius dikatakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Kapan Yesus menyertai kita? Melalui Roh-Nya. Dan melalui Roh Kristus itulah kuasa dan daya kebangkitan itu bekerja di dalam hidup kita. Jadi apa yang bisa membuat kita yakin bahwa kita bisa bangkit? Yang kedua, karena kebangkitan Yesus menjadi dasar untuk mempercayai bahwa di dalam Dia keselamatan Allah telah hadir dan menyapa kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, fakta kebangkitan Yesus menolong kita untuk memiliki sikap percaya bahwa kesaksian kitab suci adalah benar. Apa yang terjadi ketika kubur kosong? Kubur kosong. Ketika Maria Magdalena berkata kepada Petrus dan Yohanes, guru tidak ada lagi di kuburnya. Petrus dan Yohanes lari, karena mungkin Yohanes lebih atletis badannya, dia lebih cepat atau lebih muda. Petrus ngos-ngosan belakangan kali. Yang nyampe duluan Yohanes. Yohanes tidak masuk, cuma melihat, lalu kemudian tidak masuk. Petrus datang, masuk, melihat. Namun tidak ada apa-apa ketika Petrus melihat kubur itu. Namun ketika Yohanes masuk dan melihat kubur itu, Alkitab memberikan sebuah kesaksian bahwa Yohanes melihatnya dan percaya. Saya tidak akan bahas ini. Minggu depan kita akan bahas itu. Bagaimana perubahan dari sebuah pengalaman melahirkan sebuah kepercayaan. Saya tidak akan bahas itu. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Yohanes melihat itu, Alkitab katakan ia percaya. Ia percaya. Dan Alkitab di dalam bagian ayat yang ayat 9 dikatakan begini, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Minggu depan kita akan detail melihat mengapa ada perbedaan cara pandang antara Petrus dan Yohanes. Tetapi pagi ini di poin terakhir, saya hanya ingin tegaskan makna dari peristiwa kebangkitan itu. Bahwa fakta kebangkitan Yesus menolong kita untuk terus memiliki keberanian, kemampuan, memiliki sikap percaya kepada kesaksian kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan menolong saudara untuk mempercayai kebenaran firman Allah yang kau pegang. Kalau engkau mulai ragu kepada kebenaran firman Tuhan, engkau mulai ragu apa yang dikatakan oleh kehendak Allah di dalam firman-Nya, dengarkanlah berita firman Allah pagi. Ketika Yohanes melihat kubur itu kosong, maka ia melihat, ia percaya. Dan Alkitab katakan tadi di dalam ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang. Apa artinya ini? Yohanes bingung, murid-murid juga bingung. Tetapi ketika ia melihat kubur kosong dan ia melihat dengan sebuah kualitas tertentu, Alkitab katakan ia percaya. Kualitas apa? Minggu depan kita akan.
Tetapi ketika Yohanes melihat itu, melihat kubur yang kosong itu, ia percaya dan ia mengerti kitab suci. Berkali-kali di dalam peristiwa yang lain, nanti kita akan belajar beberapa pengalaman ketika Yesus bertemu. Yesus mengingatkan akhirnya, Yesus kembali merujuk kepada kitab suci. Bahwa kitab suci yang kau baca ini, inilah maksud. Dan hari ini kita diteguhkan bahwa fakta kebangkitan yang hari ini kita rayakan ingin mengatakan bahwa kitab suci yang saudara pegang hari ini, kitab suci yang saudara percayai hari ini, kitab suci yang saudara jadikan landasan hidup, kitab suci yang menjadi standar keputusan etismu hari ini adalah kitab suci yang benar, kitab suci yang dapat engkau percayai, kitab suci yang dapat memimpin hidupmu, kitab suci yang dapat menuntun hidupmu, dan layak kau jadikan pegangan untuk menjawab tantangan masa depan. Peristiwa kebangkitan Kristus sudah membuktikan bahwa apa yang saudara yakini hari ini tidaklah salah. Apa yang saudara sudah lihat, apa yang saudara sudah pelajari, apa yang kau yakini, Yohanes ingin katakan bahwa itu adalah sesuatu yang tetap pegang keyakinanmu kepada firman Allah yang hari ini kau jadikan landasan dalam seluruh menjadi jawaban untuk menjawab keputusan-keputusan etis hidup. Firman itu ya dan amin. Dia berkuasa untuk memimpin, untuk menuntun, dan memberkati kehidupan. 3 poin penting yang menjadi makna kebangkitan yang dapat menolong kita terus bangkit bersama Tuhan. Pertama, bahwa kebangkitan Yesus membuktikan kemuliaannya, bahwa ia adalah Allah yang berkuasa, yang tak dapat dikuasai oleh maut. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjadi dasar untuk kita percaya bahwa di dalam Allah keselamatan itu telah hadir menyapa hidup kita. Dan yang ketiga, fakta kebangkitan Yesus menolong kita untuk terus percaya bahwa apa yang disaksikan kitab suci adalah benar. Selamat Paskah, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Semoga diingatkan kembali dengan karya kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mensyukuri setiap firman yang telah boleh kita dengar, biarlah boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami.
kembali kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada siang hari ini ya Bapa. Ibadah kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami boleh rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan Tuhan. Firman yang menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kebangkitan-Mu Tuhan tidak hanya kami rasakan pada saat ini saja Tuhan, tapi boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, di setiap hari kami Tuhan Yesus. Biar berjalanlah bersama-sama dengan kami selalu Tuhan. Kebangkitan-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa keselamatan-Mu akan bersama-sama dengan kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan menjalankan persembahan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan-Mu Tuhan dapat memperlebar dan memperluas kerajaan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk ibadah Raya Minggu tanggal 24 April 2022. Nanti yang akan memimpin pujian adalah Saudara Daniel, singer Saudari Friska, LCD Saudari Sabrina, cek suhu Saudari Yunita, dan kolektan Ibu Wanti. Ibadah Rabu bertempat di gereja dimulai pukul 17.30 dengan pemimpin pujian Ibu Tari. Mengingatkan kembali kepada
teman-teman pemuda bahwa kita mengadakan kembali ibadah pemuda pada Jumat 22 April 2022 jam 18.30 bertempat di gereja. Untuk yang memimpin pujian, Saudari Esther, Saudari Sabrina. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Petugas LCD Saudari Eva, Asar Saudari Yunita, dan pelayan musik Bapak Gembala, Saudara Levi, Saudara Riko, dan Saudara Nando. Demikian untuk pengumuman jadwal ibadah sepekan di GPDI Makedonia. Mari saya undang Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ini jangan langsung pulang, karena pada hari Paskah ini kita akan diadakan dengan perjamuan kasih. Demikian pengumuman gereja. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau yang Allah tidak pernah membiarkan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, Engkau Allah yang sudah bangkit bagi kami, Engkau Allah yang sudah menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami, Engkau yang sudah memberikan kami keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan untuk kami terus mempercayai kebenaran firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami tidak ragu menghadapi hari esok, karena kami akan dapat terus bangkit bersama Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada untuk menyertai hidup kami, sehingga kami dimampukan. Ketika kami lemah, Roh Tuhan menguatkan kami. Ketika kami tidak berdaya, Roh Tuhan meneguhkan kami. Kami terus berdoa, kiranya berkat yang sama, berkat yang dari surga terus mengalir dalam hidup jemaat-Mu. Mereka yang sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarkanlah hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati masa depan mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati usaha, memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak mereka dengan segala kesehatan dan kekuatan. Mereka yang sedang studi, mereka yang sedang kuliah, atau mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkati mereka. Kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Tuhan kiranya menyertai dan memampukan kami untuk semakin hari semakin setia, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, berkati Tuhan setiap aparat yang sudah bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban tempat di mana kami ada. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga negara kami, lingkungan kami semua aman di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus,
Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami dengan perjamuan kasih yang telah disediakan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang penuh cinta dengan penuh kerelaan. Mereka membawa setiap makanan itu kami nikmati bersama. Kiranya Engkau yang memberkati mereka semua. Setiap tangan yang sudah berlelah, setiap tangan yang sudah bekerja dengan penuh keikhlasan, Engkau memberkati setiap persembahan apapun yang mereka bawa. Biarkanlah Tuhan mengganti dengan berlipat kali ganda. Tingkap surga dibukakan, curahkan atas kehidupan mereka semua berkat-berkat surgawi atas hidup anak-anak-Mu yang penuh dengan ketulusan melakukan segalanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati setiap makanan ini menjadi berkat, menjadi kesehatan, menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan pada akhirnya nanti ketika kami akan pulang, mari Engkau sertai kami, pimpin kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Sekarang kami mohon tangan berkat Tuhan kiranya diulur atas kami semua. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Silakan nanti mungkin bisa